Memang kekuatan dari pemikiran para wanita. Tapi kita sudah akan segera masuk di game pertama kita di Bermuda. Dan ini dia USIA Season 6 The Grand Finale Day 1. Pesawatnya di Bermuda sudah mulai terbang dari area Sentosa menuju ke area Bullseye. Betul, dan kali ini pun kita lihat beberapa tim belum ada yang terlihat bertabrakan, di mana ada MBR di arah Mil dan juga Jet seperti biasa lah main di bawah-bawah aja. Habis itu bakal defense di arah Factory kalau misalkan memang zonanya ke sana. Cuman cukup menarik karena ternyata tuh RR9 menuju ke arah Clock Tower sendirian dan juga 3 orangnya ada di arah ini ya, di arah Mil. Dan gua rasa kalau misalkan memang metode seperti ini cukup berbahaya ya, karena dia milih yang sendirian tuh di Clock Tower. Dan jarang banget sebenarnya Clock Tower tuh nggak ada orang. Kita berpindah dulu ke arah Graveyard, di mana sudah ada Ses Gogoba juga dan granat dari seorang Fung, berhasil mendapatkan seorang Aleta juga kali ini dari Spartan ya harusnya ya, Harvey ya. Iya. Dan kali ini pun ternyata kawan-kawannya gak ada di Graveyard nih Bigan. Nah tadi ketika fight antara First Riders dan juga Marawa, di arah lain juga terjadi antara Saint Spartan bersama dengan Ses Gogoba, sehingga kita melihat Dia juga melihat area zona. Ini bener-bener kayak santai banget. Warnanya di mana tuh? tuh observe. Wah, jauh banget dia main apa ini, meta baru nih kayaknya nih Bigan. Ini biasanya durasi untuk orang-orang yang melakukan split position 1-3 dengan adanya revival system jarang banget yang lebih dari 3 menit gitu loh. 3 menit aja nih update yang lain, tetapi kali ini ada Aleta yang berjuang sendirian melawan satu orang dari Aura Ignis. Ada Galang, satu tembakan masih belum connect, one by one di area jembatan. Jangan ada gangguan dari tim lain, jangan ada gangguan, biarkan mereka berdua saja. Mereka melakukan pendekatan dari kedua orang dari kedua tim yang berbeda. Aleta lawan Galang, masa ya ini Galang kalau misalkan kalah sama Aleta nih patut dipertanyakan kejantanannya. Waduh. Iya diliatin nih ya. Ini sama-sama megang 10-14 kayaknya. Udah bakal dikeker lagi. Ya kali jump oleh Galang dengan cukup sabar. Aleta ternyata berhasil dihabisi. Cuman kalau misalnya kita lihat Aura sekarang, Aura benar-benar pincang banget gitu ya. Dia udah nge-revive pun yang lagi terbang langsung ditembakin kayak layaknya nembakin burung juga. Tapi memang ngomongin revival point di arah late game dengan zona lebih kecil lagi, itu revival system memang tidak bisa dipakai secara maksimal. Karena pertama masih benar juga, dan ternyata kali ini Nord dengan MP5 nya pun berhasil strafing. Juga coba untuk masuk ke arah pertahanan lawan, masih membuka glual juga di mana tim Dranix coba untuk melontarkan dan menghujani granat ke arah pertahanan dari lawan. Tapi kali ini Nord terjatuh hingga David sendirian karena tiba-tiba MBR Epsilon datang di saat yang tidak mereka harapkan. Langsung membabi buta menghajar Storm pun harus tumbang di posisi ke-8. Kali ini pun kita lihat ternyata Dranix bakal coba untuk dihabisi untuk yang berikutnya. Looking for under the kill. Coba bakal jam lagi ternyata ada Satria tersisa kali ini Bigan. Iya, justru malah 2 orang tersisa dari tim MBR. Tarik ulur yang sangat manis dari tim Dranix saja kali ini membuat pertempuran MBR-nya juga tumbang setelah First Riders ini. Pertempuran yang awalnya terjadi antara Dranix dan juga First Riders, tetapi Dranix sadar akan kedatangan tim MBR. Mereka menarik ulur terlebih dahulu sampai akhirnya mereka berhasil selamat dengan 4 orang yang masih hidup juga. Tetapi di area kali ini pun kita lihat tinggal tim GRC yang ternyata masih bertahan, masih punya satu bom pelontar, bakal coba untuk langsung ditembakkan karena seorang Surya juga. Dranix yang sudah membara bakal coba untuk menuju ke arah tim EVOS Immortal kali ini. Tapi yang bilang dari seorang Mans masuk ke lawan dengan sangat-sangat tepat, dan bahkan Susana pun udah menerima damage dari sebuah M79 yang dimana Susana armornya gede sih, gue rasa tebel di armor punya. Armornya tebal karena ledakan-ledakan dari seorang Mans ini masih belum berhasil menumbangkan satu orang dari Susana, tapi kembali ledakan diberikan. Masih belum kena juga makan. Satu orang berhasil diselamatkan. Masih banyak banget peluru pelontar dan malah Surya dapat poin killnya, masih survive sampai ke late game kali ini dengan resource yang sudah habis. Surya masih bisa dapat satu orang. Surya pada akhirnya dikasih ledakan juga, tapi Surya sangat-sangat menyulitkan dan bersinar layaknya Surya. Gila ya, itu kalau misalkan gue bilang sih tadi EVOS dengan round kedua tentunya kan bakal ditemenin sama gue Julia dan partner gue kali ini. Aduh adem. Aduh ya, di sini ada Ramalda juga. Sekali lagi tentunya dari keluarga besar YouPoint Esport mengucapkan selamat menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kalian semua nonton bisa di mana aja dan kapanpun. Yang kamu punya TV ini Ra, di sana itu ada channel TV lokal juga. Waduh. Jadi enak lah, lu bisa nonton di HP, nggak perlu repot punya HP, punya TV juga. Waduh, itu yang paling penting banget ya, karena sekarang tuh anak-anak milenial nyarinya efisiensi. Betul, jadi biar lebih gampang gimana caranya. Langsung aja Ra, kita masuk ke round kedua kita pada hari ini. Ini dia map Kalahari. Jangan lupa berikan dukungannya. Oh ya, tadi juga kita sempat dengar ya kata Bapak Operator bahwa
viewersnya itu sampai ke 5.000 tapi lagi masih 1.000 Ra. Waduh, jatuh banget ini ke banting gitu. Jadi buat kalian semua juga yang baru datang, jangan lupa langsung di like, di subscribe juga karena kita menuju gold button. Tapi kita lihat dulu di mana di posisi blue zone. Jadi nggak 2 digit gitu ya, makanya bisa terkejar oleh teman-teman daripada Dragon Phoenix. Kalau kita ngomongin tentang Dragon Phoenix, dia itu memiliki player-player dengan mekanik individu yang cukup baik. Jadi menurut gua, nah Predator ada Maal, Susana ada main nggak ya Susana nih? Biasanya Susana itu salah satu player dari Dragon Phoenix yang bisa gue bilang cukup berbahaya karena dia selalu menjadi tameng terdepan, ngasih informasi yang bisa diolah sama teman-temannya dan jadi finishing. Dia harus ketertinggalan lagi satu playernya, sayang sekali. Dan kalau kita pantau juga di sini resource-nya agak cukup nanggung ya, cuman harusnya oke buat ngeboost early pace. Tapi kita geser dulu di mana MBR khususnya. Ternyata ini adalah fight kedua dari saudara e-sport. Datang akhirnya ketika mereka belum siap harus kedatangan MBR langsung didatangkan begitu saja. Namun kita move lagi, teman-teman daripada Saint Spartan Harvey kali ini sudah mulai melihat adanya pergerakan dari teman-teman Jet Capital. Sudah mulai diberikan tembakan peringatan namun jarak yang cukup jauh akhirnya menghalangi tembakan-tembakan tersebut yang akhirnya harus ditungguin dulu. Dan di sisi lain juga Ryuzi. Gila. Oh my god, sneaky move ya. Dari next target ke mereka ke arah depan. Cepet banget ya. Langsung betul Eagle Eye ke arah sebelah kiri dan berhasil hampir aja tadi ngedapetin 1 point on terhadap teman-teman dari EVOS khususnya. Iya, hampir aja dari seorang Mans berhasil terculik namun dengan jarak yang cukup jauh dan juga ada backup yang cukup cepat dari teman-teman EVOS Immortal. Akhirnya Mans berhasil diselamatkan dan kalau gue rasa dari Jet Capital ternyata memilih untuk ya udah kita mundur dulu karena ini zonanya masih belum ketebak bakalan di atas atau di bawah gitu, lagi masih agak sedikit bimbang juga. Tapi tadi yang menarik ternyata Bonafide berhasil dipulangkan ya, dan MBR juga mungkin mereka mendapatkan posisi yang kurang enak seperti yang udah Ravaldo notice juga tadi bahwa mereka kehimpit zona. Iya, makanya dapat. Dan GRC somehow apakah kali ini bakal mencetak satu sejarah yang sama seperti di round sebelumnya. Kita bakal pantau juga di mana seorang Hagia khususnya satu tim dari Jet Capital udah langsung memantau dari sebelah kiri juga ada sidestep. Kita harus lihat ada pop up blue wall khususnya, tapi di sisi lain juga Rogek di situ berhasil triple kill, agak kepepet jatuh ya. Kesleo itu encok bapak. Dan di sisi lain juga Hagia di sini hanya tersisa seorang Ryuzi khususnya dan berhasil nge-revive satu. Tapi kita lihat dulu 1 versus 2 ngeras begitu saja di arah posisi Kronos tapi masih belum cukup kuat. Gimana Jet Capital harus menelan peluru pahit. Dan di sisi lain khususnya dari Saints versus EVOS 1 versus 1 Spartan pulang di posisi ketiga. EVOS dengan GRC again and again. GRC dengan posisi top 2 sendirian men. Dan Rasya sama lagi. Oh my god, what a match. Dan ini adalah salah satu penentuan yang sama ya. Sama ya, tadi betul. sama banget kayak round pertama. Oh my god. Itu udah sering ketemu tapi baru satu meja caster sekarang nih. Terima kasih untuk Yupoin Esports pokoknya sudah mempertemukan Bigan dan juga King Kodok. Betul, terima kasih ya buat Yupoin karena saya sudah dipertemukan dengan satu dukung, tapi Point Kill juga harus menopang mereka supaya mereka bisa mengamankan hari pertama dengan tenang. Tapi ada yang nggak tenang karena di sentral ada kawan-kawan dari MBR kali ini yang segera hadir coba menyambangi Dranix yang sedang melakukan happy looting terlalu lama, split up terlalu jauh tapi diselesaikan dari seorang Maal ya. Iya ini dia tembakan dari First Riders, nggak Maal, temennya yang nge-revive. Si Denso-nya yang kena, kagak di-revive lagi tuh. Waduh, Maal jahat, ditinggalin, karma langsung sampai ke Maal, harus menghilang juga dari seorang Maal karena tembakan memang tiada. Warung terakhir karena gelombang surabaya terbuka tapi Eki-nya berhasil tumbangkan dan Rasya pun terkena down. Coba dilakukan follow up, masih bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu tapi dari GRC Aphrodite hanya menyisakan 1 orang saja. Aduh, bakal jadi bahaya banget untuk JRC karena 1 orang terakhir juga udah mulai terbaca posisinya. Tapi dengan tidak adanya utility dari seorang Zay kali ini, coba untuk menahan diri, nggak mau gegabah mengingat ada tim yang coba menghujani peluru ke arah mereka juga. Berada di sungai dari zona akhir, mau nggak mau ngebuat mereka harus menahan diri. Bahkan dengan ada zona yang sudah mulai bergerak, berarti objektif mereka adalah masuk dalam zona selanjutnya, sedangkan Surya nggak bakal bisa keluar pastinya dari cengkraman zona. Dan langsung dikasih headshot sama seorang Rasya sebagai penutupan yang indah. Dan nampaknya JRC pun harus tumbang di posisi keempat. Mans udah mulai terjatuh, Rasya juga udah mulai terjatuh karena memang udah nggak ada jalan keluar lagi. Zex menjadi harapan terakhir dari EVOS kali ini. Apakah bakal bisa memberikan damage yang cukup konsisten? Tapi nampaknya langsung merangin 2 orang sekaligus dengan penggunaan 1 VSS kali ini coba menghujani kawan-kawan dari Jet Capital. Hati-hati, dari arah zona sudah mulai bergerak dan nampaknya First Riders Storm sudah mulai mengikis kawan-kawan dari Jet Capital 1 persatu. Bakal coba dicari tapi Zex
ini siap untuk mencuri kesempatan dari kawan-kawan Force Rider. Tapi dengan sakitnya Zona tidak mampu bertahan, harus tumbang dari Jet dan nampaknya pertempuran terakhir dimenangkan oleh Force Rider Storm yang berhasil mendapatkan booyah. Itu deh. Dan blue zone masih kosong, Dragon Phoenix langsung ke arah tengah-tengah map aja. Dan Aura bersama First Rider yang gak sampai ke Snowfall harus berhenti sejenak di Militia. Waduh, ini gak bisa berbuat banyak lagi, hanya berdiam di atas genteng saja. Udah ada granat dengan terima damage juga hampir tumbang tadi ya, 110 lebih. Dan juga ini ada Predator kill UI di game sebelumnya juga, dan juga tadi menjadi MVP tim dari game sebelumnya. Tapi kali ini kita bakal berpindah terlebih dahulu ke arah tim EVOS Immortal, di mana Science Harvey yang menjadi korban dari EVOS Immortal karena mereka udah mengantongi juga 3 poin kill untuk kali ini. Cuman cukup menarik kalau bisa membahas First Rider yang kali ini cuma ngebantai satu squad. 5 poin eliminasi. Betul, bakal coba dimajuin lagi juga mencari kill-kill yang lain juga, di mana kali ini EVOS sudah mengamankan 6 poin kill. Bergerak keluar juga lagi-lagi Spence Sparta nampaknya Harvey yang menjadi cara menyisakan Aleta saja sendirian. Kali ini Aleta hanya menunggu di balik sofa, menunggu ada siapapun yang bertemu dengannya. Tapi nampaknya permainan utak-petak umpet yang dilakukan cukup berhasil karena Aleta sama sekali gak ketahuan sama tim EVOS Immortal. Ini malah jadi berbahaya karena adanya Dragon Phoenix kali ini langsung melontarkan tembakannya karena tim EVOS Immortal. Begitu saja langsung dibuka keluar ya, mencoba untuk bersembunyi dulu di arah rumah, membuat rumah sebagai tempat untuk pertahanan. Tapi nampaknya dari Dragon Phoenix tidak akan memberikan nafas. Secara perlahan juga langsung nembak dari arah belakang batu. Granat disiapkan juga oleh seorang Mans. 2 arma meledak di depan, tapi ternyata pemain dari Dranex cukup kokoh. 1 orang berhasil diamankan. Ini dia menjadi sinyal untuk tim EVOS Immortal maju segera ke pertahanan dari Dranex. Satu persatu mulai diculik. Kali ini juga ada tender dari lawan, tapi ternyata kali ini dari Rasya masih agak cukup ragu juga untuk melakukan penyerangan. Tapi ada Rasya yang terjatuh dari arah belakang. Ada Zack dengan 1 buah SKS juga bakal langsung ditembakkan ke arah lawan. Masih ada Gluol juga di depan, tapi Arul dengan charge busternya masih di charge lagi. Coba di revive, jump shot dilakukan, tapi ternyata pelurunya miss. Bakal coba di commit lagi karena lainnya pun berhasil follow up seorang Arul yang kali pun berhasil melumpuhkan Dragon Phoenix di posisi ke-10. 10 kill juga didapatkan juga oleh Tresut banget untuk masuk ke dalam zona. Masih untuk berusaha menggunakan duel, tapi ternyata Skyler dari tim EVOS cukup menyulitkan mereka. Ada granat flash freeze, bahkan Temner harus dikeluarkan lagi. Coba untuk lari dan menembak langsung saya dari Rasya mendapatkan seorang North lagi, menyisakan 2 pemain saja, UI dan juga David sekali ini yang tersisa. Coba untuk dihabisin lagi flash freeze, langsung men-slow gerakan dari tim First Rider, dan Zack pun udah maju kali ini. Nande coba untuk dikejar lagi, David terikat sendirian, bahkan coba diajarkan charge buster di mana David pun nampaknya gak bisa berbuat banyak dan menjadi tumbang juga di posisi ke-4, 5 maksud gua, karena 4 ada Void 69. Tinggal 3 tim tersisa. UI Village bakal dibuka, Bonafide, MBR Epsilon tersisa untuk perangan terakhir kali ini, Rah. Dan lo harus lihat pembagian shot call yang dilakukan oleh teman-teman EVOS, di mana tadi Rasya dari posisi backline juga berhasil. Apalagi Rasya dengan snipernya juga double barrel di tangan, tapi ternyata Zack pun terjatuh kali ini. Bisa menjadi info menarik di mana Bonafide bisa segera bergerak karena sudah tidak ada 1 orang dari tim EVOS yang ternyata kali pun masih belum bisa untuk di revive. Raka, Izit ya bakal coba untuk masuk aja ke arah depan, di mana Arnold juga sudah mencoba untuk memunculkan dirinya ke depan. Ternyata kali ini juga ada Mans dari sisi kanan, lo flanking yang luar biasa dan membuat EVOS Immortal 3 kali buyah pada Grand Final Day 1 kali ini. Yes. Dan setelah tadi kita juga udah dengan 87 poin memimpin klasmen sementara, disusul sama First Rider Storm nih. Tapi yang lainnya juga masih memungkinkan lah untuk nyusul, karena kita lihat tadi dari EVOS Immortal sendiri, kalau gue nggak salah terakhir gue lihat itu dia 17 kill ya. Berarti pas dia harus kayak gitu nyebutin mapnya, udah kalah Ya, betul. Yang nggak bisa sekarang Alpine, nggak ada R-nya. Nggak ada R-nya. Gue lihat nggak ada R-nya, makanya gue bingung. Ini manjanginnya gimana nih gitu kan. Benar-benar. Tapi kita lihat kali ini dari teman-teman Aura Ignis, ternyata pagi-pagi harus terlibat satu pertempuran di mana seorang Ajik pun berhasil terjatuh. MBR kali ini menjadi next target. Oh my god, tapi ternyata Aura Ignis berhasil dijatuhkan 3 player Ngamek terserang diri, dan itu dia menjadi tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. Aura Ignis, what happened ayah naon? Coba menahan diri tapi 2 arah sekaligus bakal coba datang. 1 orang tersisa dari SES bakal coba berusaha untuk memainkan charge buster, tapi gak bisa. Dari seorang Black di sana menutup pergerakan 1 anggota dari SES, dan 2 orang sudah mulai tertumbangkan. Hanya 1 orang yang tersisa, yang atau mungkin 2, dan itu jauh banget dari kawan-kawannya. Tapi gue lihat ada 1 anggota dari First Rider yang siap untuk mengelahap mereka berdua nih ya. Iya, lagi ngolah informasi. Itu dia dengar suara tembakan, terus dia Boosternya kali ini mencari mangsa terlebih dahulu bersama dengan seorang
Denso yang coba turun masuk ke arah Dora, tapi dari atas hati-hati masih ada tetap keluar dan nampaknya berhasil coba ditumbakan dari seorang Denso. Tenang, masih ada Jatra kali ini yang coba datang dan coba melakukan total jump shot, tapi berhasil coba di end dari seorang Denso dan Susana coba memaksimalkan dari granat-granat yang mereka punya karena memang mereka unggul dari segi high ground. Dapo sudah mulai terkena beberapa damage. Sudah sampai bergerak, sakit banget, nggak bisa ditelan lagi. Dan First Rider Storm harus finish di posisi kedua. Ini dia Booyah untuk Dragon Phoenix. Dranex Wow. berhasil memaksimalkan begitu banyak First Rider 19 kali ini langsung dipatahin sama EVOS Immortal dengan 20. Tapi kita mungkin langsung masuk aja. Ini dia kalah hari khususnya, dimana ternyata Blue Zone-nya menghimpit langsung di posisi Mamut dan persebarannya lumayan rata. Revenery juga udah ada First Rider, Bonafide juga udah ada di Stone Ridge. As always Immortal berselisih langsung di Bayfront dan lagi sering banget mereka membagikan split positioning, dimana duanya ditarik agak jauh di posisi Oldhampton versus Foundation, karena split positioning kayak gini cocok untuk meta-meta dari revival point sekarang ya. Betul sekali, tapi nggak benar-benar worth it kalau misalkan dari setiap split yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh tim EVOS Immortal ini minim secara resource, tidak ada compound, sementara persebaran dari lawannya juga ini benar-benar jauh juga. Bahkan dua orang dari tim EVOS Immortal ini harus benar-benar sudah ter-take down. Arul dan juga Superman menjadi korban di sana oleh dua tim yang berbeda, dan posisi dari tim EVOS Immortal terbang. Nah kan Blacknya dapet lagi gitu. Aduh. Ini kalau kita bahas yang tadi, aduh, ke distract lucu banget lagi gitu, orang-orang lagi Bisa terbang dapet gitu ya. Ini I'm pro player nih memang beda gitu. Sebetulnya orang yang di atas tuh susah juga buat di aim, tapi tetap aja kena. Ini tadi sebenarnya tidak ada yang salah juga yang dilakukan oleh dari tim MBR itu sendiri. Satu orangnya ada di arah belakang Versus 2 masih cukup miss khususnya untuk granatnya. Granat kedua percobaan tapi masih ada pop-up glow yang cukup fast hand, tapi di sisi lain Bonafide somehow itu adalah deco yang sangat bagus ya, dimana satu hanya berusaha untuk nge-spam granat, sebenarnya itu memberikan space time untuk sniper mereka langsung one shot one kill. Dan di sisi lain somehow Dranex masih cukup sustain, masih cukup defense dengan sangat-sangat kuat, dan Bonafide juga dipaksa turun. Dan kali ini tadi Bonafide berusaha untuk natangin Dranex, langsung dibalik keadaannya, dan Aura juga harus hashtag 3 versus GRC dan Dranex kali ini. Iya, hanya ada Surya kali ini yang masih sempat dapetin satu bahkan, tapi ini lagi-lagi menjadi buya untuk Dranex Esports. Hashtag OMG Dranex ini. Round ke-7 kita kali ini di Purgatory. So ramaikan dulu kolom komentarnya, dukung tim-tim yang bertanding karena ini tinggal 2 round lagi sebelum kita masuk besok ke Grand Final hari kedua. Dan dari garis pesawat yang nantinya bakal berakhir di sekitaran Forge dan juga campsite, ini harusnya sih gak ada tabrak-tabrakan ya, karena 2 round terakhir dan masih ada hari terakhir juga. Harusnya sih kalau misalnya belum dapetin poin maksimal, main lebih ke arah aman aja gak sih, tanpa pikir panjang dengan resource yang cukup minim, tanpa helm, tanpa vest, dia coba untuk maju, gak jadi, balik lagi ternyata nunggu dulu momen ya, berlindung di balik satu batang pohon aja. Dan sementara teman-teman dari Dragon Phoenix-nya juga lagi melakukan looting lanjutan, karena menurut gua pribadi kalau misalnya udahlah ya 1 kill aja, asalkan mereka sekarang udah lengkap lagi. Orang ketiga Lihan, waduh, sangat berbahaya kali ini untuk tim Aura maupun EVOS, karena tiba-tiba adanya third party datang membuat Kenzie harus memutar balikan badannya untuk melihat ke arah belakang, di mana Bonafide juga sudah melontarkan peluru panas langsung ke arah tim Aura Ignis kali ini, di mana Amek masih coba untuk bergerak lagi menghindari serangan, dan bersama treatment gunnya bakal coba untuk menyelamatkan kawan dari damage yang diberikan oleh kawan-kawan tim Bonafide. Masih ada flash freeze juga, headshot bakal coba diupayakan oleh seorang Amek kali ini dengan 1 buah C80-nya. Namun superhero sekarang di Indonesia. Thank you loh Ina Suparman ya. betul, cuman untuk kali ini pastinya EVOS bakal bermain lebih pasif lagi, itu ya, melihat dari poin yang mereka Bisa curi-curi kill loh. betul ya, masih bisa nyuri kill juga, steal kill gue rasa. Dan kali ini pun dari Hour langsung bergerak langsung menuju ke arah tim Bonafide yang sudah knockdown 2 orang, Raka dan juga ada Bang di sana menyisakan Black dan juga Shelby. Namun Raka sudah berhasil di revive, di bawah juga ada tim dari First Rider Amek. Ternyata tembakan assault rifle langsung Kali ini maju arah memutar ke sebelah kanan kiri, tapi ternyata tembakan yang cukup legit dari seorang Galang ternyata berhasil memulangkan Ina Suparman kali ini. Hati-hati, ada MBR di belakang. Oh my god, tembakan yang cukup cepat kali dari seorang Kenzie, berhasil meminimalisasi apapun yang terjadi daripada MBR Epsilon. Tembakan jarak dekat dari Kenzie. Charge Buster-nya kali ini berhasil memporak-porandakan teman-teman dari
daripada MBR Epsilon. Ada Flash Freeze juga namun tidak menyerah teman-teman daripada Aura Ignis. Masih bisa memulangkan MBR Epsilon karena lobby dan dengan 13 poin eliminasi kalian berhadapan langsung dengan First Riders lihat. Yes, bakal dimajuin aja seorang Noir tapi Aura langsung dijatuhkan begitu saja misalkan tim First Rider ternyata yang nampaknya harus melawan tim EVOS Immortal. Rasha bertahan sendirian menjadi bocil ajaib. Satu orang lawan 4 atau 3 kali clutch or kick untuk Rasha. Charge Buster di tangan bakal langsung digerebek begitu saja dan ditembak. Itu dia akhir dari seorang Rasha. Sikat gigi tarik selimut, silakan bobo dulu. Sikat gigi tarik selimut jangan. Masih ada round terakhir. Masih round terakhir gitu ya. Lupa. Lupa dipencet lagi tombol like-nya karena Iya. sekarang kita bakal masuk menuju map Alpine. Ini mapnya yang Arabik banget tau gak sih, Ramadan banget. Betul. Alpine. Aduh, iya benar. Depannya ada al, untung Iya. ada spasinya ya. Kalau ada spasinya benar-benar Arabic. Kering banget. Alpine, kali ini pesawatnya bergerak dari arah atas Garrison menuju ke stadium nih. Yang mau nonton bola juga selain di video bisa langsung ke stadium. Ya Gitu nggak sih? bisa. Tapi kalau kita berbicara ya sama Alpine yang di pertama ini sama pesawat yang nggak Iya. jauh berbeda. Tapi kalau kita perhatikan ada satu tim yang masih belum kelihatan, Ya. yaitu EVOS masih belum turun. Yang biasanya turunnya di dock gitu kan. Kali ini coba untuk pindah ke tempat lain terlebih dahulu. Tapi yang jelas First Rider kan. Iya, satu orang dari First Riders harus surah tumbang. Bahkan udah ada upaya pembalasan 2 kill ataupun baru 1 rupanya diamani. Punofet tidak memiliki informasi yang cukup karena mereka menggunakan launchpad dan mendarat di area pertengahan pertempuran. Dan di belakang mereka masih ada satu tim yang tertahan lagi, First Riders Storm. Tapi kali ini EVOS lawan Aura. Langsung tulis kolom komentarnya Lope biru atau api. Kita melihat sudah ada beberapa yang tertekan dari tim Aura Ignis. Kenzie juga terancam tapi Kenzie outplay yang luar biasa. Tapi rupanya Aura Ignis tumbang di tangan EVOS Immortal. Wow, EVOS benar-benar galak tapi masih belum selesai. Saint Spartan Harvey cuma berdua 1 jam shot, sayang sekali 1 lawan 1 harus gagal. Saint Spartan pun harus tumbang di posisi ke-8. Jarsi cukup kuat dengan 3 orang tersisa kali ini. Tim dari Dranix ada Mal yang menjaga pergerakan dari seorang Man. Dari kejauhan sana dari Rasha masih belum bergerak. Sementara Mansnya sangat-sangat terancam sampai akhirnya berhasil ditumbangkan. Sementara Rasha sudah mengganti satu senjatanya dengan 887. Satu orang Surya sudah mulai terlihat, tembakannya masih belum connect juga. Meskipun silent, tapi kali ini Rasha cukup minim dengan resource yang dia miliki. Hanya 2 glow yang bisa digunakan. Sementara glow sudah dihancurkan. Rasha masih bergerak untuk mundur. Satu glow dipasang kembali tapi VSS-nya menyakitkan. Masuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam sampai akhirnya tertumbangkan. Itu banyak. Stone tumbang di posisi ketiga dan Surya last man standing dari JRC Aphrodite selalu bisa membawa JRC mendapatkan point placement yang bisa kita bilang maksimal ya. Nah. Ini entah keberapa kalinya. Dranix harusnya Hari ini, tapi apa tanggapan kalian sama match di hari ini gitu kan? Ternyata walaupun kalian pada awalnya konsisten, tapi ternyata ada tim lagi nih yang sempat konsisten juga. Mungkin bisa ditanggepin apa? Iya, andai kata tadi EVOS Immortalnya tumbang jauh di posisi ke-5 mungkin atau posisi ke-6, bisa saja disusul sama First Riders Storm karena mereka ada di posisi ketiga dengan poin eliminasi yang cukup banyak juga. Tapi keadaan lain juga bisa terjadi kalau misalkan FR-nya posisi kedua gitu loh, JRC-nya posisi 3. Poin placement kan makin banyak lagi. Iya. Itu Itu bisa dia. aja nyusul Bisa gitu. ngejar. So, Jarsi juga 90, Bonafide 84, Jet Capital 74, Aura Ignis 65, MBR 63, Ses Goboba 56 poin. 32, Spartan Harvey 29 dan Marawa Glory 25. Ingat, ini masih the grand final day 1 karena Betul. kita besok masih ada 1 hari lagi ya. Betul, besok masih ada hari kedua, jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi gitu loh. Ini dari tim Marawa Glory aja mereka bisa dapetin 25 poin. EVOS Immortal kenapa enggak? Itu dia. Siapa tahu mereka hari esok dapat 25 poin.